Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Oke, beberapa hari ini Indonesia sedang mendapat musibah, yaitu di kawasan penerbangan. Setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182, pesawat tersebut meledak dan tenggelam di dasar laut, sehingga para relawan harus menyelam untuk mencari puing-puing pesawat tersebut, terutama para korban. Dan dalam penyelaman tersebut, ada berbagai hal yang mereka temukan. Dan ini ada cerita yang menyentuh hati dari para korban. Dan ini cerita dari barang bawaan korban, yaitu sebungkus kado untuk suami dari korban Sriwijaya Air SJ182. Arneta Fauji, 39 tahun, bersama 3 anaknya, Jurisia Juar Zai, 8 tahun, Umbu Christine Zai, 2 tahun, dan Fau Nontius Zai, 6 bulan, berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 9 Januari 2021 dengan riang. Saat itu ia hendak menumpang pesawat Sriwijaya RSJ182 menuju Pontianak, Kalimantan Barat, menyusul suaminya Yaman Jai yang lebih dulu ada di kota itu. Dia juga sudah menyiapkan jam tangan dan sepatu sebagai hadiah untuk Yaman yang bekerja sebagai pelaut itu. Sebelum pergi ke bandara, Arneta sempat meminta dibuatkan sayur sop ke asisten rumah tangga atau ART-nya, Yuyu. Ia pun disebut makan banyak. Terakhir sebelum pergi, dia kasih uang ke saya 100.000 rupiah buat jajan, katanya. Saya titip rumah ya. Terus dia dandan, edok. Pas mau pergi itu dia nyanyi, kata Yayu, menirukan pembicaraan dengan Arneta. Ditemui di rumahnya di Serang, Banten, Senin 11 Januari 2021. Arneta bersama 3 anaknya kemudian berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dari rumahnya di perumahan Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sampai di bandara, Yayu menyebut wajah Arneta pucat dan tidak pamitan ke dirinya. Hanya 2 anaknya yang melambaikan tangan ke arah dirinya. Dia bilangnya mau nyusul suami, pergi sama anaknya. Saya ikut ngantarin ke bandara, anaknya 3, ucap dia. Sriwijaya Air SJ182 kemudian diketahui hilang kontak di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Penyebabnya masih diselidiki. Tim SAR sudah mengidentifikasi 1 korban dan mengevakuasi sejumlah puing dan barang-barang penumpang. Salah satunya adalah KTP atas nama Yaman Jai. Hingga sore tak ada kabar Arneta sampai di Pontianak. Sang suami Yaman menelpon keponakannya di Peserang. Karena khawatir, Yayu kemudian menyalakan televisi dan melihat ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Bapaknya telepon ponakannya, lalu saya bilang, coba setel atau nyalakan televisi. Iya, itu ada di TV. Dia bawa jam tangan buat suaminya, sepatunya mah ia nggak ke bawah, tutur dia. Sebelum kejadian itu, Arneta beserta ketiga anaknya 2 kali gagal berangkat menemui suaminya karena keterlambatan mendapat hasil rapid test antigen. Mama Umu, atau panggilan Arneta, itu udah 2 kali pulang. Yang pertama itu ia selamat. Ibu itu orang baik, anaknya juga baik-baik. Semoga ada mujizat ya, harapnya. Pemerintah kota atau Pemkop Serang mengaku telah berbelasungkawa dan sudah mengirim tim ke rumah duka untuk meminta data dan membantu keluarga korban mendatangi posko krisis center. Pemerintah kota turut membelasungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya 1 keluarga. Sekarang sudah mengirim tim ke domisili untuk menanyakan yang sebenarnya data. Insya Allah akan ada bantuan dari pemerintah, kata Wali Kota Serang Safrudin kepada awak media pada Senin 11 Januari 2021. Yaman Jai sendiri sudah bersiap menyebut istri dan 3 anaknya di Bandara Internasional Supadio Pontianak pada Sabtu 9 Januari 2021. Begitu mendapat kabar duka, ia tak mampu menahan isak tangisnya. Ada istri dan anak-anak saya 3, tolong ya Allah anak saya, lirihnya. Saya bekerja di sini, keluarga mau nyusul bulan.
1 tahun lebih bekerja di sini. Saya ke bandara mau jemput, sambung dia. Menurut Yaman, ia terakhir melakukan kontak dengan keluarga kecilnya sebelum pesawat berangkat. Saya orang Sumatera Utara, jadi keluarga saya ke sini untuk liburan karena saya kerja di sini. Tadi kontak saya terakhir sudah di pesawat tadi. Ini sekarang saya telepon belum datang dan tidak aktif, ujarnya. Nurul, kakak dari Arneta Fauji, tak menyangka adiknya itu menaiki pesawat Sriwijaya Air SJ182. Bulan Desember itu dia ngajak saya liburan ke Kalimantan, Pontianak. Cuma saya menolaknya, jadi saya nggak jadi berangkat. Cuma dia, kata Nurul, ditemui di posko Antem. Terus kirain saya dia nggak naik pesawat itu, gitu. Jadi saya juga kaget, ucap dia. Ia mengaku telah mendapat informasi dari pihak kepolisian terkait pengumpulan data di posko Anter Mountain itu bertujuan untuk proses identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air yang sudah ditemukan. Kita masih tunggu bukti-bukti yang jelas, yang akurat baru bisa ini, ucap dia. Dan itu adalah cerita dari barang bawaan korban yang sebenarnya dibawa untuk suaminya, ternyata hanya sampai di tengah lautan. Terima kasih sudah menonton. Sukses terus dan Tuhan memberkati.